Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sangat kami muliakan guru kita, Pak Kiai kita, Pak Haji Soekardi, kemudian Pak Kiai kita juga, Ustadz Abdul Wahid, eh, dan seluruh pengurus kajian Ashifa serta eh, jamaah Zoomiyah kajian Ashifa online yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, tema pada pagi hari ini yaitu bullying. Salah siapa atau siapa yang salah? Perspektif pendidikan anak dalam pandangan Islam. Bapak Ibu, bullying itu marak. Mungkin ada dulu kita waktu kecil juga pernah mengalami bullying itu. Atau mungkin anak kita juga mengalami bullying, hanya tidak pernah cerita kepada kita. Atau sebaliknya, kita pernah membuli orang. Kadang-kadang guyonan kita, gojlokan kita terhadap teman itu adalah tanpa kita sadari telah melakukan bullying yang menyebabkan jiwa dari orang yang kita bully itu, yang kita gojlok itu merasa rendah, kemudian tidak muncul kepercayaan diri, bisa-bisa berakibat kemudian ada sakit hati dan dendam. Padahal bisa jadi maksudnya itu adalah guyonan, tetapi guyonan bagi kita belum tentu bagi orang yang lain. Cara Rasulullah berkomunikasi itu indah sekali. Faham betul beliau sedang berbicara dengan siapa. Ketika berbicara dengan seorang pezina, maka beliau memberikan solusi-solusi tentang itu. Ketika berbicara dengan seorang penjahat, beliau juga sesuaikan itu. Ketika berbicara dengan orang baik, orang soleh, beliau juga sesuaikan dengan kondisinya itu. Nah, oleh sebab itu, cara berkomunikasi terbaik menurut saya adalah Rasulullah SAW. Maka teladan kita itu perlu kita contoh bagaimana berkomunikasi, termasuk tidak melakukan bullying. Bapak Ibu sekalian, sebelum sampai menyangkut ini, saya ingin mengingatkan dulu kedudukan anak dalam Al-Quran. Ini insya Allah bulan kemarin juga sudah kita sampaikan, bahwa anak kita bermakna juga cucu kita, itu ada yang menjadi musuh. Begitu pula sebaliknya, bisa jadi juga kita ini dirasakan oleh orang tua kita. Jangan-jangan kita ini juga termasuk musuh bagi yang dirasakan oleh orang tua kita. Komunikasi terbaik adalah memahami perasaan orang lain. Kita perlu mendalami, mencerna, atau mungkin kadang-kadang juga perlu bertanya kepada orang tua kita yang masih hidup. Apakah yang selama ini
saya lakukan pernah menyakiti hati Bapak Ibu, orang tua kita. Atau mungkin orang tua kita justru menjadi jauh dari Allah karena keberadaan kita. Sebaliknya juga, apakah anak, istri, suami menjadikan kita ini semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tantangan bagi seorang suami yang punya jabatan, yang punya kekuasaan adalah ketika di rumah, di saat dalam kondisi walaupun punya jabatan itu dalam kondisi keterbatasan. Biasanya ada godaan-godaan yang sangat kuat di mana anak buah kita yang menjadi tetangga kebetulan bisa jadi kok membeli ini itu dan lain sebagainya. Lalu di dalam rumah itu ada yang menggoda bahwa pa, ma, dan lain sebagainya itu. Tetangga kita yang anak buahnya papa itu barusan membeli mobil, barusan pindah rumah, dan lain sebagainya. Masa papa yang punya jabatan itu kemudian kok belum bisa. Ini menjadi awal mula, bisa jadi awal mula terjadinya seseorang suami itu jauh dari Allah ketika godaan itu mempengaruhinya sampai-sampai ia kemudian menyalahgunakan jabatannya untuk meraih apa yang diinginkan dalam anggota keluarga itu. Maka itu bisa menjadi musuh. Musuh itu ada yang memaknainya sebagai majazi dan ada yang memaknainya sebagai hakiki. Majazi, musuh itu diperlukan. Seorang ibu tentu saja tidak akan punya anak, kecuali Maryam ya. Tidak punya anak, kecuali di situ ada musuh. Siapa? Suaminya. Seorang pemain sepak bola atau kesebelasan sepak bola, dia mungkin janji akan sparring dengan kelompok yang lain, sudah janjian akan datang pada waktu dan jam tertentu di lapangan, tetapi ternyata yang diajak sparring itu tidak sesuai janjinya, tidak datang. Maknanya adalah tidak ada musuh di situ. Apa yang kita lakukan biasanya antara kita pulang, atau mungkin dari kesebelasan itu akan membagi diri supaya tetap ada yang bermusuhan di situ. Supaya lahir keindahan, supaya lahir kebahagiaan dari adanya musuh pada makna majazi. Kemudian makna hakiki adalah musuh yang bisa menjadikan diri kita ini jauh dari Allah. Maka apa tugas kita? Berhati-hatilah, yaitu kedudukan anak, terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak titipan Allah, pemberian Allah, amanah dari Allah. Tugas kita adalah semaksimal mungkin mendidiknya, mengasuhnya. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita karena Allah telah memberikan amanah itu. Rasa-rasanya kalau kita ini sampai memukulnya, kita harus ingat bahwa itu adalah titipan Allah, bahwa itu adalah hamba Allah yang sedang dititipkan kepada kita. Sekali lagi, kita punya tugas untuk mendidiknya. Kenapa kok punya tugas mendidiknya? Ayat 15 dijelaskan. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Artinya bahwa sebagai bentuk amanah sekaligus ada ujian dan cobaan di situ, maka Allah menutup pada ayat ini ada pahala besar yang terdapat pada kondisi anak dan kondisi pasangan hidup. Artinya, jika kemudian kita mendapati seorang anak yang Allah uji anak itu dengan posisinya justru menjengkelkan kita, yang perlu kita ingat adalah ada pahala besar di situ. Maka bersabar di dalam memberikan pendidikan kepadanya, tetap istiqomah, tidak berhenti untuk memberikan nasihat. Maka yang terjadi adalah
itu ada pahala yang besar. Terima kasih. Ini sepintas kondisi atau kedudukan anak. Jadi apapun yang ada pada kita, Bapak Ibu sekalian, yakini itu sebagai yang terbaik untuk mengantarkan kita ke pintu gerbang surganya Allah. Maka tugas kita adalah apapun yang ada pada kondisi anak, syukuri, nikmati, didik yang terbaik, dan bersabarlah. Mudah-mudahan bisa mengantarkan kita. Dalam kondisi yang lain, secara umum anak yang terjadi bisa saja namanya musuh, namanya ujian dari Allah, maka bukan tidak mungkin karena anak kita juga berhubungan dengan yang lain, itu ada bullying. Ada bullying, ya. Bullying bisa secara psikis, jadi dihantam jiwanya dengan bisa menuduh dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga macam-macam bullying itu ada verbal. Ya, dengan kata-katanya, ya, orang tua yang membandingkan anak satu dengan anaknya yang lain, anaknya dengan anak orang lain, itu bisa saja kemudian sebagai sifat dari perilaku bullying. Kemudian juga bisa secara sosial dan sekarang muncul cyberbullying. Kalau kita membaca di medsos, media sosial, itu banyak sekali bullying. Kalau bahasa sekarang ngeri sekali bahasa itu. Kadang-kadang kita tidak tega untuk membacanya. Di situ ada pembunuhan karakter dan lain sebagainya, terutama itu di zaman tahun politik yang sebentar lagi akan datang. Saling bully dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian yang terjadi itu, maka nanti akan ada dua posisi. Yang pertama adalah orang atau anak yang dibully, dan yang kedua adalah orang atau anak yang membuli. Bagaimana nanti konteks agama kita? Dan ternyata Al-Quran itu juga sudah membahasnya tentang bullying. Makanya yang disampaikan Pak Kiai kita itu, Pak Kiai Soekardi diantaranya, kalau ingin mencari panduan hidup, maka tidak ada yang lain kecuali adalah Al-Quran. Bahkan dalam konteks bullying saja, walaupun secara implisit itu mungkin belum ada, tetapi secara eksplisit kita bisa membacanya. Salah satunya nanti akan kita sampaikan. Jadi itu sekalian. Nah, anak-anak kita di situ. Apa akibatnya sekarang? Anak yang dapat bullying atau bulian atau perundungan, salah satunya yang terjadi terakhir yang sedang viral itu di Jawa Barat, di mana anak SMP itu dipukul. Itu berarti bullying secara fisik, ya, secara fisik ya, sekalian. Itu sampai gimana itu ya? Itu kalau terjadi pada anak kita, mungkin kita akan marah, lalu kemudian membalasnya. Jangan-jangan balasan kita itu juga akan menjadi bully terhadap orang yang melakukan itu. Jadi memang harus sama-sama menjaga. Tentu saja ini harus ditangani dan kasus itu sudah masuk ke ranah hukum. Yang terakhir lagi itu di Lamongan yang mungkin belum ada satu pekan yang lalu itu juga terjadi. Kalau yang tadi itu dari yang di Jawa Barat, itu dari yang dewasa kepada adik kelasnya. Kalau ini, itu seorang murid terhadap gurunya. Jadi murid kepada gurunya ini ditusuk dengan senjata tajam. Ya untungnya
bisa selamat kemudian dibawa ke rumah sakit. Itu bisa saja terjadi dan eranya memungkinkan itu terjadi, mengingat media dan lingkungan itu juga kadang-kadang mendukung. Ya. Nanti akan kita sampaikan di situ. Bapak sekalian, apa bullying itu? Mungkin sering kita baca atau sering kita dengar, atau apa sih bullying itu? Bullying itu, Bapak sekalian, itu berasal dari bahasa Inggris bull. Ya. Kalau kita membaca salah satu referensi itu, berarti banteng. Bapak Ibu mohon izin, ini tidak ada kaitannya dengan politik ya. Jadi harus dijauhkan dari politik. Kita bersihkan untuk saat ini hati dan pikiran kita. Persoalan nanti sepulang dari kajian ya, atau selesai kajian kok ingat lagi siapa yang akan dipilih. Itu silakan saja. Itu hak masing-masing ya. Ya, alhamdulillah di Muhammadiyah sendiri sudah berupaya konteks high politik ya, politik tingkat tingginya dengan mengadakan dialog publik ya, dialog umum yang mengundang seluruh capres-cawapres. Ya, jadwalnya kalau yang hari ini itu Pak Prabowo dan Pak Gibran itu ditempatkan, karena ini acaranya pimpinan pusat Muhammadiyah, itu ditempatkan di UM Surabaya. Kebetulan setelah ini saya diminta membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran sebetulnya masih perlu banyak belajar ke ibu-ibu dan bapak-bapak tadi ya, terutama Pak Yai yang ngajinya sudah bagus. Tidak tahu kok diminta membaca Al-Quran. Ya sudahlah, karena ini amanah. Kemarin Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud di Universitas Muhammadiyah Jakarta, sebelumnya Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin ya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, ini jadi supaya nanti bisa dipilih dan lain sebagainya. Ini ya berpolitik tapi high politik ya, diakomodir semuanya. Artinya tidak berpihak salah satu. Gitu. Nah kembali lagi, banteng tidak ada kaitannya dengan politik ya sekalian. Jadi banteng yang suka menanduk, ini bullying. Banteng yang suka menanduk, bull. Nah dalam waktu Januari sampai Juli ya, FSGI atau Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat sebanyak 16 kasus. Bapak Ibu, 16 kasus ini tidak sedikit. Satu saja yang terjadi, misalnya seorang anak dibully, maka dia tidak punya kepercayaan diri. Jiwanya terguncang. Kalau biasanya kalau misalnya besarnya itu mau melamar juga ragu dan lain sebagainya. Jadi untuk tampil ke depan juga tidak berani dan lain sebagainya. Ini akibat ya, akibat dari antara bully. Nah, nanti akibatnya lagi ada yang lebih parah ketika waktu kecilnya dibully, saat besarnya membuli. Jadi ini ada rasa dendam di situ dan lain sebagainya. Makanya satu saja itu sudah terlalu banyak sebetulnya. Ini ada 16 kasus. Ya, ya kita bayangkan saja ketika anak kita terjadi ya pembulian itu. Ya, itu makanya sangat banyak ya. Kasus perundungan terjadi di berbagai sekolah ya. Nah, itu di sekolah juga ada ya. Kadang-kadang mainan gitu ya. Dipacok-pacok gitu ya. Ini si A pacaran dengan si B. Kadang-kadang kan begitu. Lalu marah dan lain sebagainya gitu kan. Ya, dulu pernah kita mengalami dan saya waktu SD rasa-rasanya loh berbicara tentang bullying. Rasa-rasanya saya dulu termasuk yang banyak dibully karena badannya paling kecil gitu waktu itu. Waktu SD. Oh iya. Jadi saya waktu itu dipukul ya, jadi gantian gitu ya, berantai gitu. Itu selalu berhenti di saya gitu ya. Karena kalau saya memukul ini salah. Jadi ini tidak baik. Jadi berhenti pada saya tidak membalas kepada yang memukul. Saya juga tidak memukul teman saya sebagai hubungan rantai itu. Dan itu sering selalu berhenti ke saya. Kalau ketuanya itu mukul kepala ya secara beruntun. Jadi tidak bisa membalas balian, membalas air kepada orang lain. Loh rasa-rasanya saya dulu pernah
diperlakukan begitu gitu ya. Dan alhamdulillah ya apa ya ya pernah mengalami begitu kira-kira begitu ya. Tapi alhamdulillahnya tidak membalas gitu ya. Nah, mungkin kita pernah mengalami itu atau kita pernah melakukan bullying kepada orang lain tanpa kita sadari. Ini terjadi di sekolah. SD 25%, SMP 25%, dan di SMA 18, SMK 18, MTS 6, dan pondok pesantren 6. Jadi ini cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian terbanyak kelima di dunia. Ya. Lah ternyata di Indonesia itu kasus bullying itu terbanyak di dunia, apa namanya, kelima di dunia. Nah ini kan miris sekali ya kasus bullying. Tanya itu melansir dari studi program for International Student Assessment, Indonesia termasuk negara dengan kasus bullying terbanyak kelima dunia. Jadi kasus bullying di Indonesia dilakukan 41% pelajar berusia 15 tahun dalam 1 bulan. Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak murid mengalami kasus bullying. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kasus bullying itu di dalam Al-Quran apa namanya itu ya ada sinyal-sinyal ya. Dan sinyalnya ini menurut saya termasuk yang eksplisit ya. Ya. Nah, Ibu ada yang bisa membaca ininya ayatnya Bu? Atau terjemahnya lah. Nah, silakan. Atau terjemahnya langsung boleh. Nanti ayatnya baca masing-masing. Ustaz. Terjemahnya langsung ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Oke. Jadi ini asumsi ya dari saudara-saudara Nabi Yusuf. Ini pelajaran awal-awal dulu pada kajian online. Saya lupa yang ke pertemuan keberapa itu tentang kisah Nabi Yusuf ya. Jadi kisah Nabi Yusuf. Lanjut Bu. Iya Ustadz, siap. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Dan sesudah itu, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Oh, Masya Allah. Lanjut, ayat terakhir. Iya, siap. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur, supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir. Jika, enggak kelihatan bawahnya ini. Jika apa ini Ustaz bawahnya? Jika kamu hendak berbuat. Jika kamu hendak berbuat. Ya. Jika kamu hendak berbuat, ketutupan fotonya. Okay. Nah, ini berarti kalau Yusuf itu punya 12 bersaudara, ya termasuk Nabi Yusuf, maka 10 diantaranya itu yang di dalam ayat ini bisa dibilang melakukan bullying. Ya. Sampai bahkan ada usulan itu membunuh, ya, bunuh. Biasanya kalau iblis itu, setan itu, sekalian ada perencanaan untuk melakukan kejahatan, dia akan berusaha maksimal bagaimana kejahatan itu direalisasikan. Ya, jadi itu setan itu akan bekerja maksimal untuk bagaimana supaya kejahatan itu kemudian itu akan maksimal ya untuk supaya goal kejahatan itu ya.
kejahatan itu. Itu berbeda. Kalau ada orang yang mengajak kebaikan, sekumpulan orang mengajak kebaikan, maka setan itu akan bekerja secara maksimal bagaimana supaya kebaikan itu gagal. Ya, bagaimana supaya kebaikan itu gagal. Nah, apa yang terjadi pada Yusuf itu adalah, kalau bahasa sekarang, itu sebetulnya adalah bullying. Maknanya sebetulnya Al-Quran itu telah membahas tentang hal-hal, bahkan ini bisa dibilang besar atau mungkin sedetail itu. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya, walaupun itu terjadi, gitu ya. Nah, memang ada skenario besar pada akhirnya Allah memasukkan, bisa jadi ya, sebuah pikiran dari salah satu saudaranya yang termaktub pada ayat yang terakhir tadi kita baca. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir. Tetapi yang perlu diingat, bayangkan sebelum dimasukkan sumur, itu dilucuti dulu. Pakaiannya itu dilepas dulu ya. Nah, nanti terbukti pada ayat selanjutnya, pakaian Yusuf ini dilumuri darah. Jadi itu pembulian yang luar biasa. Ya, ini terjadi. Ya. Hanya kita ini tidak tahu apakah kemudian pada akhirnya, kalau begitu nanti tak biarkan saja anak saya dibully. Jangan-jangan nanti akan diangkat seperti Nabi Yusuf sebagai pemimpin. Nah, ini tidak bisa. Jadi tidak bisa. Jadi apa namanya? Secara psikologis, karena memang Nabi Yusuf ini ya dijaga ya, Bapak sekalian. Itu nanti terbukti ketika dimasukkan sumur, lalu malaikat datang. Apa yang kamu alami ini, Yusuf, itu akan kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu kelak. Itu karena di situ ada bentuk perlindungan dari Allah melalui ya. Nah, kemudian ini sinyal-sinyal bahwa Al-Quran sudah pernah membahas terkait dengan ini. Artinya, bullying yang terjadi sekarang ini dulu-dulu juga sudah pernah ada. Kemudian bahkan manusia awal-awal, Qabil membunuh Habil, itu adalah bisa jadi bullying yang sampai menyebabkan kematian seseorang. Jadi di situ Al-Quran di situ berlengkap. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bukan ini. Baik. Apa faktor penyebab terjadinya bullying, Bapak Ibu? Yang pertama itu adalah menyangkut kepribadian. Ya, jadi faktor penyebabnya. Nah, faktor penyebabnya kepribadian. Faktor kepribadian yang memberikan pengaruh besar pada anak atau remaja dalam melakukan perilaku bullying atau menjadi pelaku bullying. Kepribadian yang sulit mengontrol respon emosi orang lain akan memudahkan munculnya sikap bullying. Jadi kontrol diri terhadap satu masalah maka akan bisa menyebabkan kepribadian seorang anak itu kemudian melakukan bullying. Bapak Ibu, selain kepribadian itu apa? Kepribadian itu kadang-kadang terbentuk. Makanya saat kita mengajak anak-anak kita yang entah itu bersilaturahim atau ada kegiatan dengan teman-teman kita berusaha untuk menjaga bagaimana sikap dan perilaku kita. Sekali lagi, membuli atau menggojlok secara verbal terhadap teman kita, itu yang akan dilihat oleh anak kita. Yang terjadi, kok anak itu belajarnya adalah dari apa yang dilihat, Bapak Ibu. Jadi apa yang dilihat itu. Kalau yang dilihat itu orang tuanya melakukan ini kok biasa, lalu asik guyonan, maka dia akan melakukan itu. Bahkan termasuk kita membawa cucu kita ya. Maka akan dilihat oleh anak, oh ternyata ini enak ya. Bagus ya, bisa guyonan. Ya, bisa guyonan. Kemudian saat anak itu jauh dari kita,
atau mungkin sedang di sekolah, maka dia bisa jadi akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua itu, ya, kepada temannya. Karena itu dianggap biasa bagi orang dewasa, tapi bagi anak, oh menarik. Oh, ini perlu dicoba dan lain sebagainya. Nah, ini akan memunculkan bullying semacam itu, Bapak-Ibu sekalian. Yang kedua, komunikasi interpersonal yang dibangun remaja dengan orang tuanya, yang dibangun anak dengan orang tuanya. Remaja yang tumbuh di dalam lingkungan keluarga yang menerapkan pola komunikasi negatif akan cenderung meniru perilaku tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, makanya hati-hati di dalam keluarga kita itu biasanya adalah ada ayah atau bapak, ada ibu, ada anak. Anak pun nanti dibagi saudara yang besar, ya, anak pertama, terus dirinya atau kepada adiknya atau sebaliknya adiknya kepada kakaknya dan lainnya. Biasanya juga ada nenek, ya. Komunikasi yang negatif yang dilakukan di sebuah keluarga itu, salah satu anggota keluarga entah negatif terhadap salah satu di antaranya, satu misal orang tua, seorang suami kepada istrinya, istri kepada suami, maka akan dilihat oleh anak-anaknya yang kemudian menghadirkan persepsi negatif. Ya. Demikian juga anak kepada orang tua kepada anak. Nah, ini yang saya sebut sebagai orang tua kepada anak yang membandingkan, kemudian menyebut, nak kamu kok enggak seperti kakakmu, nak kamu kok enggak seperti adikmu, ya kan? Atau mungkin kita sedang bercerita, pi anakmu, bagaimana anakmu? Enggak tahu Bu, yang ini loh, yang besar ini loh, kok angel. Padahal di belakangnya itu tanpa ia sadari ada anaknya yang sedang diperlakukan demikian. Ya, persepsi-persepsi itu, komunikasi yang negatif itu akan cenderung ya ditiru, ya, meniru perilaku tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan keseharian. Nah, kalau demikian berarti siapa yang mengawali bullying ini? Nah, kita tidak perlu menyalahkan saya kira, tetapi ada baiknya kita introspeksi, jangan-jangan anak kita membuli itu adalah ada bagian dari sumbangsih kita. Ya, itu lebih baik daripada kemudian kita menyalahkan orang lain. Karena orang tua adalah pintu utama seorang anak mengenal berbagai karakter yang ada dan karakter orang tua akan dilihat oleh anak dan diikuti oleh anak. Seorang suami misalnya sampai memukul istri yang itu dilihat oleh anaknya, maka yang terjadi adalah anak akan mencontoh dan memperlakukan akan berperilaku yang sama atau hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Demikian juga sebaliknya, istri yang marah-marah terhadap suami, merendahkan di hadapan anak-anaknya, itulah yang akan dilakukan. Maka menjaga komunikasi, menjaga perasaan masing-masing. Kalau ingin berkomunikasi, bahkan marah, maka lihat lingkungan sekitarnya. Jika tidak ada anak, bolehlah silahkan disampaikan. Ya, bukan pelampiasan ya, disampaikan saja, bahasa paling enak ya. Nah, disampaikan dalam kondisi anak sedang tidak ada di rumah. Ya. Nah, jadi begitu. Kemudian apabila orang tua acuh terhadap hal-hal tersebut, maka anak pada usia remaja cenderung memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pelaku bullying. Ya. Seorang pelaku bullying. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, itu komunikasi interpersonal ya di dalam anggota keluarga itu. Oleh sebab itu tetap hati-hati. Ya, kalau bisa ya Bapak sekalian tidak keluar dari ucapan kita nasihat Al-Qur'an. Kemudian dari ibu nasihat yang tidak keluar Al-Qur'an, dari anak-anaknya juga keluar dari lisannya Al-Qur'an. Nah, insya Allah indah sekali di situ ya. Nah, jadi begitu. Nah, yang ketiga itu peran kelompok atau teman sebaya. Nah, ini yang kasus yang terdeteksi ya, begitu.
Seperti diketahui, kebanyakan kasus bullying, korban mendapatkan penindasan oleh sekelompok orang. Sekelompok orang tersebut dapat terbentuk karena adanya persamaan tujuan, hobi, usia, dan minat. Sehingga kelompok tersebut merasa memiliki kekuatan berani dan menyebabkan timbulnya perilaku bullying. Nah, persis seperti surat Yusuf tadi. Jadi merasa dirinya adalah golongan yang kuat, maka membuli adiknya. Nah, ini keluarga ya, bahkan terjadi bullying. Tidak selamanya kelompok teman sebaya akan membawa ke perilaku tersebut, namun pergaulan harus tetap diawasi oleh orang tua agar hal tersebut tidak terjadi. Yang keempat ya adalah lingkungan ya. Sekolah menjadi rumah kedua bagi remaja. Kurang lebih 8 jam dalam satu hari anak berada pada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah dapat memberikan pengaruh dalam perilaku bullying. Jika kecenderungan pihak sekolah yang sering mengabaikan keberadaan bullying akan menjadikan keinginan siswa untuk melakukan intimidasi terhadap siswa lainnya. Pengawasan pihak sekolah harus lebih dioptimalkan agar menekan tingginya angka bullying. Nah, jadi sistem di sekolah juga harus terbangun, Bapak Ibu. Begitu kira-kira. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang posisi anak itu di mana posisinya? Dan mana yang paling banyak mempengaruhi? Dan bagaimana caranya supaya nanti tidak sampai terjadi bullying dan tidak dibully dan tidak membuli. Ya. Ini tumbuh kembang anak atau remaja, Bapak Ibu sekalian, atau cucu kita lah, ya. Nah, jadi di situ. Yang pertama adalah lingkungan rumah, Bapak Ibu. Saya warnai kuning keemasan karena ini pendidikan yang pertama dan utama. Itu di rumah, ya. Itu mulai berapa tahun di rumah, begitu ya. Maka ada baiknya betul-betul pendidikan di rumah itu yang bisa membentengi gempuran persoalan dari luar. Ya. Jadi maka kalau akidahnya kuat, kalau kepribadiannya sudah kuat dari rumah, maka itu bagus sekali ya. Lah untuk bisa memunculkan kepribadian yang kuat dari anak, ya, kemudian juga kepercayaan diri yang bagus, agama yang bagus, ya memang ada yang diteladani dari rumah itu, ya, ada yang diteladani. Mungkin ada di antara kita yang pemahaman agamanya adalah biasa-biasa. Tidak perlu khawatir, Bapak Ibu. Agama itu tidak hanya pemahaman tentang rukun Islam. Tidak hanya pemahaman tentang membaca Al-Quran. Tetapi perbuatan baik kasih sayang kita terhadap anak-anak kita, anggota keluarga itu bagian dari pengamalan agama. Artinya apa yang dilihat dari anak, dari keteladanan orang tua itu di dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu adalah sebetulnya faktor agama di situ. Jadi tidak harus kemudian orang tua itu harus memahami agama Islam, syarat dan rukun haji dan lain sebagainya, tetapi keteladanan kita, perilaku kita yang baik itu sudah bisa menjadi bentuk pengamalan agama. Syukur-syukur kalau selain keteladanan dalam sikap, kita memahami agama yang luas. Itu tentu saja lebih baik. Dan kita bersyukur dengan hadirnya kajian setiap hari semacam ini, itu akan menambah wawasan kita, pemahaman kita terhadap agama. Lah agama itu kalau dipahami secara sempurna kita belum mampu. Karena Allah sendiri kan mengingatkan, andai kata seluruh air laut ini dijadikan tinta, ranting-ranting dan dahan-dahan dijadikan pena, maka kalimat Allah itu tidak habis untuk ditulis walaupun air itu habis dan ditambah lagi. Ya, maknanya itu sangat luas. Nah, cara mengerucutkannya adalah, cara mengaplikasikannya adalah agama itu
dengan perilaku yang baik, ya, baik kepada Allah, baik kepada manusia yang lain. Nah, jadi di rumah kita bekalkan itu yang terbaik, Bapak Ibu. Nah, kondisi yang kedua, seorang anak atau remaja itu hidupnya selain di rumah, itu di sekolah. Maka ini akan mempengaruhi, jadi pengaruh yang kuat dari rumah, pengaruh yang kuat dari sekolah. Maka keduanya ini harus bagus, ya, harus bagus. Saya kemarin misalnya ya, hampir sekolah itu kan ada ya kasus semacam itu. Kemarin ada keluhan, diceritakan misalnya di SD Muhammadiyah. Ustadz, ini kemarin ada anak sedang ini apa namanya itu ditablik itu ya sekalian. Dipukul tapi tidak terlalu keras itu. Tapi kerasnya anak itu kan beda ya standarnya begitu. Nah, lalu kok sambil marah-marah gitu ya. Nah, kemudian kita undang wali kelas, kita undang kesiswaan, coba dicek ini dan lain sebagainya. Lalu coba didekati, personal approach didekatkan. Nah, kita kemudian ternyata mendapatkan data, kenapa kok melakukan itu nak misalnya. Dan lain sebagainya sampai muncul, apakah kamu pernah dipukul oleh orang tua? Ya kan kita menggalinya sampai di situ. Kenapa kok perlu digali? Karena nanti harus kita komunikasikan kepada orang tua. Misalnya kan begitu. Ya, Ustazah, saya dipukul oleh ayah. Loh itu kemudian diceritakan. Jadi jangan dikira anak-anak kita ini kemudian tidak bercerita apa yang terjadi di sekolah akan diceritakan kepada orang tuanya di rumah. Apa yang terjadi di rumah juga kadang-kadang diceritakan di sekolah. Nah inilah yang kemudian menjadi penting. Makanya ketika terjadi semacam itu, maka sekolah komunikasi dengan orang tua. Ini ada begini-begini. Demikian juga sebaliknya. Ada perilaku aneh yang dilakukan oleh anak di rumah, dikomunikasikan dengan gurunya. Karena kadang-kadang nasihat guru itu lebih didengarkan dibanding dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya menyuruh sholat, ya itu biasanya masih sa-se. Tapi kalau gurunya biasanya diturut. Makanya ada sampai begini. Ada seorang profesor matematika, saya ini heran, gitu ya. Anak saya ini, itu kemudian saya ini kan profesor matematika, kira-kira begitu ya. Kebetulan profesor matematikanya ini ibu-ibu ya. Nah saya khawatir nanti Pak ya ini kan ahli matematika juga ya. Jadi kebetulan ini ibunya ya, seorang profesor matematika ibu. Nah saya ini ahli matematika gitu ya. Loh anak saya ini kok tidak nurut, padahal saya ini punya teori. Apa yang dibilang anak saya ini? Bu guru menghitungnya tidak begitu. Loh katanya bu guru, padahal saya ini profesor. Yang tahu banyak cara. Loh itu artinya Bapak sekalian. Kadang-kadang anak kita ini lebih nurut gurunya dibanding orang tuanya. Lah itulah kemudian perlu adanya sinergi. Ketika apa yang terjadi di sekolah bisa dikomunikasikan dengan orang tuanya. Kemudian kalau apa yang terjadi di rumah dikomunikasikan dengan orang tuanya ya. Nah sehingga akan terjadi keseimbangan sistem, keberlangsungan dari pendidikan. Sehingga kalau kemudian di rumah sudah bagus, di sekolah sistemnya juga bagus, maka insya Allah akan mengurangi bullying itu, ya akan mengurangi bullying itu. Oh ya saya ceritakan yang tadi, alhamdulillah kemarin yang kasus yang saya ceritakan tadi. Yang ternyata di rumah juga dipukul. Nah, kemudian kita membangun komitmen. Nah, alhamdulillah kemarin sudah terjadi. Komitmennya adalah tidak melakukan lagi dan lebih banyak berbuat baik. Nah, sekarang kemudian kalau ketemu ya, biasanya kita goda kebaikan apa yang hari ini sudah dilakukan. Nah, biasanya begitu. Namanya anak, Bapak Ibu, proses pendidikan itu panjang ya, tidak instan. Jadi kepingin kita ini langsung jadi, tidak mungkin karena proses pendidikan itu banyak yang perlu dibenahi ya. Jadi sama dengan kita ini loh Bapak Ibu, namanya pelajaran apapun sehari ini kita memahaminya, mengingatnya. Pertanyaannya materi hari ini yang mulai dari tadi tilawah tadi ya sampai detik ini, kira-kira besok itu daya ingat kita masih berapa persen?
Dari 100% yang kita ingat atau yang kita sampaikan misalnya masuk taruh aja misalnya 75%. Pertanyaannya besok itu sudah masih tetap. Kalau bertambah kayaknya kemungkinannya kecil. Tapi kalau berkurang mungkin. Oh kemana sing wis rodok sepuh. Ya, wong saya yang usia 43 saja. Iki wis rodok lalian. Ya, ya untungnya bojone gak lali. Gitu, jadi itu sekalian. Jadi banyak lupa begitu kira-kira ya. Nah kemudian kalau besok itu ya itu kira-kira tinggal 60%. Bagaimana dengan hari ketiga setelah hari ini? Ya kan? Bisa berkurang lagi. 1 minggu apakah kira-kira masih ingat penuh? Belum tentu. Kecuali dicatat ya gitu kan. Kalau dicatat diingat kembali. Ya, tapi itu pun kan poin-poinnya saja. Ya. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, makanya anak kita proses pendidikan itu juga jangka panjang. Nah, makanya nasihat di dalam agama kita ya menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai liang lahat. Karena memang tidak boleh berhenti untuk menuntut ilmu. Supaya kita terus lebih baik. Mungkin kita rotok belok titik, diingatkan kembali, dan lain sebagainya. Nah, kedua lingkungan itu harus kuat. Kemudian, selain rumah dan sekolah, anak kita itu berada di lingkungan, Bapak sekalian. Dulu kita punya anak yang, mohon maaf, itu suka misuh, Bapak Ibu. Ya, loh, ini kok suka misuh? Seringkali ada laporan dari anak-anak yang lain. Kita ini kan punya namanya student care. Ya, student care itu anak-anak yang ya, anak yang punya empati ya, anak-anak yang bukan punya empati, ya, yang peduli, anak-anak peduli. Ya, salah satu kegiatannya itu misalnya sekitar 5 anak, ya kadang-kadang lebih itu datang ke rumah sakit, bawa oleh-oleh, mendoakan, padahal tidak kenal di situ, pokoknya datang saja di situ, didoakan, Bu, anu sabar kami dari anak-anak dari sekolah, apa namanya, ingin mendoakan Bapak Ibu mudah-mudahan lekas sembuh. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, itu didoakan. Nah itu ada namanya program student care. Ini adalah bagian dari apa namanya sistem ya. Nah sistem itu. Nah kemudian sekali lagi lingkungan itu pengaruh. Jadi anak yang kemudian misuh yang tadi ini dari mana? Kami komunikasikan dengan orang tua. Dari orang tua tidak pernah Ustadz. Oke. Kemudian dari sekolah, loh ini sekolah juga sudah bagus begitu. Nah kemudian kita galilah ke anaknya. Kamu dapat ucapan itu dari mana, nak? Tidak ngaku semula. Oh, coba siapa yang teman dekatnya. Teman dekatnya coba kemudian kita gali. Oh itu loh Ustadz, teman-temannya. Biasanya kan main sepak bola kalau sepulang dari sekolah itu. Nah kemudian di situ ada teman-temannya di situ yang begitu. Oh, nah berarti kemudian treatmentnya, kemudian kita undang itu biasanya, nah ayo boleh bermain sepak bola dan harus silahkan ya. Itu bagian untuk apa namanya cara supaya hidupnya sehat. Tapi akhlaknya dijaga, ucapannya dijaga. Kalau ada temannya yang lain yang melakukan itu, nah kamu harus bisa. Karena orang tuamu itu mengajarkanmu di rumah sudah bagus, di sekolah diajarkan juga sudah bagus, maka harus bagus menjadi teladan. Justru teman-temanmu yang melakukan itu dinasihati. Nah, alhamdulillah sekarang alhamdulillah sudah tidak ada. Jadi itu adalah faktor lingkungan kadang-kadang pengaruh. Ucapan-ucapan yang mestinya tidak diucapkan, itu diucapkan. Nah itu karena faktor lingkungan. Maka terjadinya bullying itu bisa saja di rumah tidak, di sekolah juga tidak, justru dari lingkungan. Nah ini saling mempengaruhi. Makanya yang bagus itu Bapak Ibu sekalian, tugas kita adalah di rumah kita perbaiki, ya, di rumah kita perbaiki, kemudian di lingkungan sekolah juga kita pilih sekolah yang bagus, ya, basisnya agama misalnya ya, kemudian di lingkungan kita memilih lingkungan yang baik. Nah bagaimana sekarang lingkungan yang baik itu tercipta dari rumah-rumah yang di situ ada pendidikan yang baik. Kalaupun tidak 100%,
Kalaupun hanya 1%, setidaknya kita menjadi 1% itu yang baik, sehingga setidaknya dari 1% harapannya memengkari lingkungan yang lain. Maka agama kita sesungguhnya mengajarkan bagaimana posisi kita di rumah, di lingkungan masyarakat, kita menjadi terus lebih baik dan lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini akan supaya nanti tidak terjadi bullying itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, bagaimana supaya tidak terjadi bullying? Waktunya tinggal sedikit lagi ya Bapak sekalian. Coba kita perhatikan ayat ini Bapak sekalian. Yang kembali tentang Nabi Yusuf itu. Bagaimana nasihat dari orang tua Yakub itu kepada Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf bercerita tentang peristiwa besar dalam mimpinya melihat 11 bintang, kemudian matahari dan bulan dilihat bersujud ya. Ini kan ada peristiwa besar di situ, ada keistimewaan, punya keistimewaan ini, indikasi dari terdeteksi dari Nabi Yakub ini ada tanda-tanda yang istimewa ini. Makanya ketika punya kelebihan itu, apa nasihat dari Nabi Yakub? Qala ya bunayya la taksus ya ru'yaka ala ikhwatika fayakidullah kaitan. Saya beri garis merah Bapak Ibu sekalian, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Bapak Ibu, saya lalu memaknai pamer yang dilakukan oleh seseorang itu biasanya akan menimbulkan iri dari orang lain. Akan menimbulkan sakit hati dari orang lain. Nah, kalau sampai menimbulkan itu, maka yang terjadi biasanya akan terjadi bullying itu tadi. Nah, ini juga bisa dimaknai Bapak Ibu, kalaupun kita ini punya harta yang banyak, punya ilmu yang banyak, punya jabatan yang istimewa, ya sudahlah, biasa-biasa saja. Itu kayak surat apa namanya? Al-Kahfi itu. Allah mengajarkan itu. Al-Kahfi ayat 109 itu mengungkap tentang yang saya sebut tadi, bahwa air laut itu andai kata dijadikan seluruhnya tinta, ranting-ranting dijadikan maka kalimat Allah tidak akan habis ya. Sementara tinta itu, air itu sudah habis. Ketika ditambah lagi juga. Ini maknanya, saya memahami adalah ini keluasan ilmu. Kalau kemudian dilanjutkan pada ayat 110-nya surat Al-Kahfi itu, apa kata-kata Rasulullah? Kalau ilmunya Rasulullah itu banyak gitu ya, jabatan mentereng, seorang nabi lagi ya, istimewa sekali. Apa kata-kata Rasulullah? Egaliter sekali. Ana basyarum mislukum. Saya ini manusia biasa seperti Anda semua. Egaliter sekali. Anggun sekali akhlaknya. Kira-kira apakah ada kepameran di situ? Tidak ada Bapak sekalian. Walaupun ilmunya sangat banyak, tetapi ana basyarum mislukum, saya ini manusia biasa saja. Aku podo mbek awakmu. Sudah. Basyarum itu kan dimanai secara fisik kan, kulit itu. Artinya ketika dicubit ya sakit, ya biasa saja. Ya artinya Bapak sekalian, pamer itu akan menyebabkan iri dari orang lain. Makanya di sekolah itu kan tidak boleh menggunakan emas, tidak menggunakan barang-barang mewah. Itu karena akan menimbulkan iri. Ya, biasa-biasa saja. Ya, nah kita perlu mengajari anak-anak kita, walaupun punya kekayaan sak gunung, banyak begitu, ya sudah biasa saja. Ya. Biasa saja. Orang yang biasa itu hidupnya enak, tidak terbebani ingin dipuji orang, nikmat sekali orang yang ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira ya tidak usah pamer karena akan menyebabkan sakit hati. Biasa-biasa saja. Punya baju bagus ya dipakai, tapi biasa-biasa saja. Ya. Nah, punya tas bagus ya biasa-biasa saja. Apalagi kalau misalnya biasanya naik naik angkot masih gemerjing segini. Tidak perlu. Nanti itu akan menimbulkan kejahatan itu datang ya. Wah, ini emasnya banyak. Padahal mohon maaf bisa jadi bukan emas saja nih, ya kan? Tapi emas tenanan ya
ya bahaya juga itu ya. Nah, biasa-biasa saja kata ya di dalam Al-Qur'an ana basyarum mislukum. Saya ini sama dengan panjenengan semua. Nah, kira-kira begitu Bapak sekalian. Nah, ini diajarkan. Maka supaya untuk mengurangi bullying. Nah, yang kedua Bapak sekalian, bagaimana supaya bullying itu terminimalisir ya? Ya. Baik ini pendidikan di rumah, di sekolah maupun di lingkungan yang harus kita ajarkan ya. Termasuk kita sendiri di kantor, berteman dimanapun ya. Walaupun itu untuk guyonan gitu. Jangan sampai terjadi pembulian ya. Hai orang-orang, saya izin saya baca sekalian ya, saya percepat Bapak sekalian. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Bapak Ibu sekalian, Islam itu ketika terjadi semacam itu memberikan solusi. Bagaimana supaya tidak sampai terjadi bullying ya? Ayat ini salah satunya. Al-Hujurat ayat 11 ini. Jangan sekumpulan orang itu merendahkan orang lain. Atau jangan pribadi-pribadi orang merendahkan orang lain. Ya. Karena kalau merendahkan orang lain sama dengan merendahkan ciptaan Allah. Kalau merendahkan ciptaan Allah itu sama dengan merendahkan Allah. Ya. Jadi kita yang perlu ingat adalah itu. Nah boleh jadi yang ditertawakan, ya, yang direndahkan itu lebih baik. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Ya. Ya merendahkan itu dengan cara secara langsung atau rasan-rasan, ya kan? Nah, itu loh. Anaknya itu wong belum apa namanya? Wong belum menikah kok wis gede perutnya. Sudah usah, sudah. Itu masing-masing orang. Kalau bisa kemudian sebelum terjadi kita cegah, ya kita bantu mencegahnya. Kalau sudah terjadi lah di mana lagi? Ya wis dinikahno ya. Kayak kemarin itu saya memberi sambutan, tak delok kok yes, tapi ini nggak boleh juga ini ya, kira-kira begitu, Masya Allah, nggak terasa begitu ya, Allah Karim, Astagfirullahaladzim ya, Bapak sekalian, hati-hati saja ya, sudah hati-hati saja ya, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengundang ejekan. Saya memahami bahwa janganlah suka mencela diri sendiri, itu adalah mencela orang lain. Sesungguhnya dia sedang menghina dirinya sendiri. Ya, sedang menghina dirinya sendiri. Sedang mendolimi diri sendiri. Kenapa? Karena kenapa kok kemudian mencela atau menghina diri sendiri atau mendolimi diri sendiri? Karena ketika kita menghina orang lain ini kemudian sakit hati, maka dia akan menjauh dari kita. Maknanya ketika kita mereka menjauh dari diri kita, kita sedang memutus mata rantai rizki. Jangan-jangan orang yang kita hina itu anaknya nanti satu saat sukses. Lah kalau sukses, maka yang terjadi adalah maka anak kita sedang butuh pekerjaan dan satu-satunya yang bisa adalah justru anaknya itu. Lah karena pernah terjadi semacam itu, nah tidak akan diterima. Bukankah itu juga merendahkan diri sendiri, mendolimi diri sendiri yang seharusnya kita mendapatkan rezeki, ternyata kita putus sendiri. Maka sesungguhnya kita tidak boleh sama Allah untuk mencela diri sendiri, mendolimi diri sendiri. Ya. Jadi jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian hari ini setidaknya bisa memahamkan kepada kita apa itu bullying. Dan sekarang itu marak, ya, terjadi di mana-mana, apalagi di media digital sekarang, itu sedikit. Kalau dulu tidak pernah direkam, seolah-olah tidak terjadi. Dulu juga mungkin juga banyak, ya. Mungkin akan selalu terjadi karena memang di dalam Al-Quran begitu. Kalau Al-Quran misalnya sudah memberikan sinyal terjadi bullying terhadap Nabi Yusuf, nah itu berarti mungkin saja masih akan terjadi, ya. Itu sebagai tanda-tandanya. Lah kita sebagai orang mukmin yang memahami itu, maka kita coba benahi dari keluarga kita, ya, dari lingkungan sekolah.
ya, kemudian dari lingkungan masyarakat kita. Mudah-mudahan akan terminimalisir, setidaknya melalui keteladanan kita saat berhubungan dengan orang lain, anak-anak kita akan melihat keistimewaan dari perilaku kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf lebih dari 4 menit. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz Munahar, jazakallah khair, ilmunya tentu sangat bermanfaat sekali. Bagaimana cara menekan bullying, dimulai dari keluarga dulu ya Ustadz, kemudian sehingga anak ada pembekalan juga dengan keteladanan kita sebagai orang tua. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik Pak Aswar, kami persilahkan. Terima kasih Bu Haja Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Saya tahun 60-an itu SD Pak Ustadz. Sekolah dasar dulu. Dan saya masih ingat pada waktu itu ada pendidikan akhlak dan budi pekerti. Nah saat ini